Selamat datang Bapak Ibu dari Ceper ya. Kita lanjut, kita mungkin beberapa sudah mulai dan mungkin sedikit diulang lagi. Ngapunten nggih. Kita perkenalan, kami dari Yosofam. Saya sendiri bukan Yoso, sebenarnya kalau kayak keluar itu dipanggil Pak Yoso gitu. Padahal nama saya Widodo, kemudian istri saya Nurul, karena kita mendirikan Yosofam yang terkenal di YouTube itu Yosofam. Kemudian kita keluar dipanggil Pak Yoso, tapi nggak apa-apa. Dan kami berusaha untuk mengenalkan sistem di rumah, bikin ekosistem sendiri di rumah, kemudian dengan integrated farming. Jadi kita bagaimana kita bisa hidup mandiri di pekarangan yang terbatas ini. Jadi kita tidak terlalu mengandalkan industri besar, apa-apa tumbas, apa-apa harus beli. Itu belum tentu kita dengan keinginan kita, termasuk bagaimana nanti produk-produk itu banyak pengawetnya, pewarnanya dan sebagainya. Dan dari kekhawatiran itu kita bikin konsep. Jadi bagaimana makanan itu kita adakan sendiri di pekarangan dengan cara menanam sendiri. Berarti kayak menanam apa yang kita makan apa yang kita tanam. Kurang lebih seperti itu. Dan kita itu hanya membuat kebun pangan itu dekat dapur kita sebenarnya sini, kemudian timurnya itu kita bikin kebun pangan sekitar 6 meter kali 12 meter saja. Dan sebelum kita bikin kebun pangan, kita mapping dulu, pemetaan dulu, dimana kemudian saya ngelis apa yang saya butuhkan. Nah, dalam mapping ini saya butuh sayuran, saya butuh protein, saya butuh karbohidrat, saya butuh vitamin. Makanya saya list. Di lahan yang sesempit ini kita bisa maksimalkan lahan yang ada. Contohnya pagar. Pagar bagaimana bisa potensi kita tanami yang merambat. Contohnya pare, ceme, timun, melon, kacang panjang, kacang merah dan sebagainya itu di pagarnya. Nah, itu nanti kalau sudah jadi tanaman kan jadi satu tuh. Tapi kalau sudah berbuah kan menarik itu, macam-macam yang bisa dipanen. Kemudian kita bikin anjang-anjang di atasnya seperti yang di pinggir jalan sepanjang jalan ini. Kita sebagainya itu simbol ketahanan pangan kita sebenarnya. Di situ kita nanam labu madu, labu parang, kentang udara, sama ligu. Ligu itu kayak labu tapi bentuknya bulat. Kemudian ada tepungnya putih, biasanya untuk manisan. Kemudian labu madu itu bentuknya kayak angka 8, warnanya oranye, kurang lebih satu buahnya 2 kilo. Kenapa labu madu? Karena labu madu itu sumber karbohidrat yang mudah nanam, merawatnya, memasaknya. Meskipun dipetik sekarang, bisa dimasak tahun depan. Itu labu. Jadi kita bisa nyetok di dapur. Iya. Kalau jenengan tahu butternut pumpkin namanya itu. Jadi bentuknya oranye. Bentuknya angka 8, warnanya oranye. Dan itu bisa sebagai alternatif untuk gantinya beras, dan di situ kadar gulanya lebih rendah dari nasi. Ibarat labu itu ditanam nggak usah diapa-apain tetap berbuah. Contohnya liar yang ada di pinggir sungai, di sana juga nggak dirawat, buahnya banyak. Nah, dari situ saya pengen nandur yang banyak. Akhirnya kita nanam di sana. Kemudian tidak hanya labu madu, ini baru habis dipanen dan ini baru bibitnya agak baru 1 meter kurang. Dan ada kentang udara dan labu parang. Nah, di situ kita bisa berkreasi membuat makanan karbohidrat itu dengan bikin roti, dibikin kolak, dibikin donat, kemudian puding dan sebagainya. Nah, itu seperti karbohidrat. Kemudian di sana juga dalam mapping ini kita bikin
kandang ayam, yang bagaimana ayam ini bisa menghasilkan telur setiap hari, maka kita pilih jenis varietas yang kuantitas telurnya banyak. Kebetulan ayam ini namanya KUB. Pertama KUB, kemudian kita ke Sengsem melihara Elba karena kuantitasnya lebih banyak. Nah, kemudian kita pengen selalu kan berawal itu step by step nih. Kita punya kebun pangan, ya tanduran kan dari komplit, proteinnya belum ada, makanya kita pelihara ayam. Dan sebelumnya kita bagaimana pakan itu tidak beli, makanya kita awalnya budidaya maggot. Maggot tahu nggak Pak Bu? Nah, maggot itu sumber protein tinggi yang didapat dari lalat hitam, lalat BSF. Nah, bagaimana caranya? Dulu kita mendatangkan dari alam pakai reaktor BSF, dan itu cukup efektif. Dan ketika lama jeda, kemudian kita budidaya lagi, beli baby maggotnya, kemudian kita siapkan limbah dapurnya. Jadi kita bermodal limbah dapur Pak. Jadi limbah dapur itu ya ada nasi, sayur, duri, tulang, buah, itu kan sisa makanan kita. Jadi daripada kita buang mubazir, kita kasih ke maggot. Dan ya? Kenapa? Wah, dulu pernah tak kei sambal 1 mangkok habis. Oh gitu? Iya, nggak apa-apa, itu aman. Tapi beda kalau maggot ini tak kasih puding, dia habiskan kemudian dia KO. Dia tidak suka diabetes, dia juga suka manis-manis. Jadi saya kira tak kasih puding, coba nih di sebelah ini ada puding banyak, sisa dimakan habis, tapi habis itu KO, nggak gerak, anteng. Akhirnya si limbah ini harus dipilah. Iya, kalau yang manis, ya. Jadi yang penting maggot itu jangan yang manis-manis. Kalau gula jangan dimasukkan. Itu yang ini. Kemudian dari situ kita kan bisa ini menjalankan siklus maggotnya. Dari maggot ini untuk memanennya setiap hari. Nah karena kita divisit limbah dapur, kita makanya ngasih ember kosong di warung-warung makan. Akhirnya kita suruh ke sini, kemudian kita sisa lebih. Akhirnya maggot kita bisa menjalankan siklus ini supaya tiap hari bisa untuk pakan ternak. Makanya baru beli ayam, beli lele. Kemudian dari situ ayam nggak beli pakan, lele pun juga nggak beli pakan. Dari situ kita kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita itu pengennya ngirit, akhirnya terlaksana. Jadi ayam ini dikasih makan maggot, dia sehat, tiap hari dapat telur. Si lele itu full maggot. Jadi maggot bibit yang kecil-kecil itu kita kasih maggot kering, kemudian kita tunggu, kita ayak yang lembut, dikasih lele umur 0 sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan baru maggot utuh. Nah, itu ternyata pertumbuhannya sangat cepat dan organik, sehat, airnya tidak bau. Dan kita tahu bahwa lele itu binatang nokturnal, dia aktif di malam hari. Makanya kita sering ngasih makan bagusnya malam hari, itu akan cepat habis. Beda kalau ngasih makan pagi sore, dia nggak aktif, dia makannya hanya cimit-cimit. Akhirnya banyak yang nggak kemakan, akhirnya airnya keruh dan jamur. Makanya yang bagus itu ngasih makan ikan lele malam hari pun nggak sebanyak yang kita, berarti secukupnya itu saja. Itu nanti akan dihabiskan dan airnya akan menjadi sehat, bukan menjadi keruh dan jamur. Kemudian kita juga pengen sampah itu selesai di rumah, makanya semua yang ada limbah-limbah dan limbah makanan kita sudah diselesaikan oleh partner kita, yaitu maggot. Jadi maggot itu partner kita untuk menyelesaikan sampah dapur. Kemudian sampah yang dari nyapu, pruning-pruning, pangkas-pangkas itu kita selesaikan dengan fermentasi. Kita jadikan pupuk kompos yang bagus. Jadi ada sistem, cuma dikasih ke bakur sak yang besar itu, di YouTube ada ya, di pinggir jalannya ada karung besar, setiap nyapu, setiap pangkas-pangkas taruh situ. Ya, nanti kita panennya setahun sekali Bu.
Jadi yang paling bawah akan ada pembusukan dan terurai, kemudian memicu atasnya. Ketika dikasih yang lebih, dia turun ambles, kasih lagi ambles. Dia karena di bawah sudah ada pemicunya, connect dengan tanah. Nah, kalau kita ya sebelum jauh tadi kalau nggak salah berarti Mas Widodo itu bikin kebun sayur dulu, ya, baru maggot, ya, baru kemudian ternak ayam. Iya. Oh gitu ya. Iya. Jadi Karena itu tadi ya ada pemikiran bahwa ngabisin sampah dulu, bikin maggot, terus maggot baru jadi makanannya ternak. iya. Jadi prinsip kita itu zero budget, Bu. Sebisa mungkin ini prinsipnya di Yosofam itu 3M, Bu. Bukan 3 miliar nih. 3M-nya itu mudah, murah, melimpah. Jadi bagaimana mudah mengerjakannya, murah bahannya, tapi tetap hasilnya tetap melimpah. Contohnya ini. Jadi kita sebelum punya ternak berpikir dulu bagaimana bikin pakan ternak gratis. Cukup menyelesaikan limbah dapur, dapat protein tinggi. Nah, baru bikin kandang ayam. Nah, kandang ayam nanti bagaimana bikin kandang yang ramah lingkungan. Kandang ayam yang nggak bau, yang nggak butuh maintenance, yang tiap hari dapat telur, yang tiap hari nggak butuh beli pakan. Itu dambaan setiap orang. Yang Pak punya video Jadi, Halloween. kandang ayam yang nggak ganggu tangga nih, nggak tetangga dan sebagainya. Itu nanti ada desainnya, kemudian ada desain bawahnya, umbarannya, naungannya, bentuknya itu saya desain supaya se-efektif mungkin, se-multifungsi mungkin. Setiap sudut kami pikirkan. Alhamdulillah kami lombakan di Krenova, lomba inovasi, itu kita dapat juara. Alhamdulillah kemarin di bulan puasa kita dapat penghargaan di Pendopo Kabupaten. Kemudian sampah selesai, apa-apa harus dikelola sendiri. Dan bagaimana dengan plastik? Kalau plastik kita berusaha diet, Bu. Dietnya begini, tetap tidak berusaha 100% meninggalkan yang namanya plastik, Bu. Karena sudah mendarah daging di mana-mana tetap ada plastik. Dengan cara begini, Bu, kalau kita keluar sebisa mungkin nih bawa rantang sendiri, bawa tas sendiri, sebisa mungkin pulang nggak bawa plastik.